Makanya contoh begini, ya kan? Kita semuanya kan sudah pernah berkeluarga. Waktu belum menjadi istri kita luar biasa. Gimana gilanya kita, gimana stresnya kita, ya kan? Begitu sudah menjadi menjadi istri kita bukan stres, kita bukan gila, ya kan? Tapi mabok. Ya. Kenapa mabok? Gak sadar, ya kan? Karena kita nggak sadar, maka apa yang dilakukan istri kita, ya kan, pengorbanan istri kita, nggak pernah kita hargai karena kita posisinya mabok. Padahal yang menggoda kita, ya kan, yang WA kepada kita, yang kita WA ke sana, sama. Nanti kalau jadi istri, ya seperti itu, ya kan. Nah, jadi yang kita sudah punya istri ya istri aja lah di situ, ya kan. Robana lah, ya kan, di situ. Orang rob ya orang obah di situ. Robana. Nah, tadi di dalam keluarga kan tadi disampaikan di situ kita harus bisa di antara salah satunya bisa mengerti ya, bisa mengerti dan memperhatikan seorang istri maupun istri terhadap suami. Ada ini bahasa pelajaran dulu yang saya dengar untuk mendapatkan kebahagiaan antara suami dan istri itu sendiri harus bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain, karena kekurangan suami ada pada istri, terus kekurangan istri ada pada suami. Kalau di antara salah satu atau mungkin duanya tidak bisa mengetahui kekurangan satu sama lain, itu gimana cara mengoreksinya, itu seperti apa agar saya bisa mengetahui bahwa dia sedang butuh masukan karena dia mempunyai kekurangan. Jadi pada ini agar saya bisa melengkapi apa yang sebenarnya dia butuhkan. Itu cara mengkoreksi agar saya tahu itu seperti apa. Terima kasih. Yang harus diketahui masalah kebutuhan suami dan kebutuhan istri di situ. Sebetulnya gini, kenapa kita disuruh menikah dengan lawan jenis? Karena kita butuh, ya kan? Karena kebutuhan tersebut yang di dalam diri kita itu enggak ada. Yang pertama, ya kan, dari fisik saja berbeda. Makanya berbeda, kita butuh yang enggak berbeda, ya kan? Makanya kan kadang laki-laki kalau ada perempuan yang bodinya kita kita terbawa karena kita butuh yang seperti itu, ya kan, itu dari fisik. Ya. Makanya disuruh menikah gitu. Nah, karena di dalam sebuah pernikahan tersebut akhirnya terpenuhi kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Nah, kebutuhan formal yang lain tentang masalah komunikasi. Tadi kan ditanyakan bagaimana saya mengerti kebutuhan istri dan sebagainya. Komunikasi, berbincang
bincang, ngobrol bersama, ya kan. Baru nanti kita mengerti kebutuhan daripada istri kita maunya apa. Kalau kita enggak, kalau dia enggak ngomong, kita tahu enggak? Ya enggak tahu lah. Emang kita mau jadi apa namanya paranormal, ya kan? Paranormal aja enggak tahu, ya kan? Makanya berkomunikasi. Bagaimana sih Pak cara untuk membagi waktu yang baik itu Pak? Satu di dalam kehidupan kita kan, satu kita itu punya tanggung jawab keluarga. Kedua, kita punya tanggung jawab pekerjaan. Ketiga, kita punya tanggung jawab dalam ibadah. Kadang ditambah lagi, kita itu punya hobi Pak. Bagaimana caranya untuk mengatur dalam kehidupan sehari-hari kita Pak, biar kita itu tahu untuk menjalani kehidupan yang baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita itu dalam bekerja berapa jam di situ, kan tahu berapa jam, terus kita kumpul dengan keluarga berapa jam kan kita tahu. Kita menyalurkan hobi juga berapa jam kita harus tahu. Jadi kita harus bisa tahu batasan-batasan diri kita sendiri. Kalau tidak tahu batasan diri kita, akhirnya kita yang merugi. Satu merugi, rugi waktu dan rugi segalanya. Ya. Tanpa kita sadari. Tentu dalam mengatur kehidupan tersebut, dalam kerja kan tahu jamnya kerja, berangkatnya jam berapa, selesainya jam berapa, semuanya berangkat jam 6 normalnya ya, jam 7. Jam 7 kita berangkat, jam 4 kita pulang di situ. Kita bercengkrama dengan keluarga di situ. Nah, kalau kita punya hobi apa? Ya, 1 minggu 1 kali atau 2 kali cukup. Yang penting tersalurkan. Ya kan? Nah, kalau hobi justru merugikan kita ya percuma. Ya. Tuh. Nah, kalau saya lihat itu kan banyak ya hobi-hobi yang sekarang kan ada yang main burung kicau ya kan. Terus burung dara dan sebagainya. Sebetulnya yang kecil-kecil itu adalah korban sebetulnya. Kenapa saya bilang korban? Nah, kalau yang di atas itu bisnis. Yang meramaikan adalah korbannya sendiri. Jangan ikut-ikutan, ya kan? Akhirnya pengorbanan kita tidak diperhitungkan segalanya, sudah keluar duit banyak, tapi kita nggak dapat poin di situ. Nah, caranya kalau kita ingin mendapatkan poin dan menjadi orang pembisnis seperti mereka, ya kan? Kita satu tekun, ya, tekun sampai burung tersebut menjadi prestasi. Nah, setelah prestasi jangan dijual, kita produk sendiri, ya kan? Nah, itu baru namanya bisnis. Nah, bisnis itu akan memodali kita dalam kita melakukan atau menjalankan hobi tersebut. Itu paham nggak? Nah, kalau enggak ya hancur. Repot di situ. Akhirnya korban-korban, ya kan? Makanya banyak yang mengeluh sebetulnya, ya kan? Cuman bahasanya sudah nyandu kan susah dilarang. Contoh begini, orang minum minuman keras, ya kan? Karena sudah nyandu, nggak punya duit ya akhirnya melakukan hal-hal yang yang negatif, yang penting bisa beli minuman. Nah, yang mereka lakukan hal seperti itu, cuman bedanya prakteknya aja yang berbeda. Ya kan? Itu jadi korban sebetulnya.
tanpa disadari. Kan kadang yang datang kan gini, dan bukan satu dua kali. Ada orang datang yang hobi dara, burung dara, mengatakan, oh itu jual sampai 20 juta, 15 juta dan sebagainya lah, sampai ratusan juta, ya kan. Harusnya dia itu kembalikan kepada diri kita, itu menjadi inovasi kita, supaya kita itu seperti apa? Dia seperti itu. Nah kalau kita nanti seperti dia, berbisnis seperti dia, kita kerja nggak ada gangguan kita kerja. Kita kerja tapi ada produk yang menghasilkan di situ. Nah jarang sekali manajemen seperti itu yang dia lakukan. Yang penting latih aja. Latih. Kalau nggak ada duit bilangnya apa? Main burung dara duit mulu. Gitu. Ya kan? Ya iyalah. Ya contoh kita memelihara kambing. Ya, memelihara kambing. Di situ ada tentu harus ada lahannya untuk rumput dan sebagainya. Nah, rumput dan lahan itu kan butuh modal. Nah, kambing tersebut supaya bisa menghasilkan modal bisa mendapatkan lahan dan rumput tersebut di situ. Makanya kalau saya lewat banyak orang bawa burung dara dan sebagainya, saya dalam hati aja tersenyum, ya kan. Ya. Korban tanpa dia sadari. Korban-korban yang punya duit, ya kan. Kalau yang punya lapak lebih seneng, ya kan. Karena dia menghasilkan di situ. Kalau nggak punya hasil, nggak mungkin dia lakukan membuka seperti itu. Kita akan hidup bahagia. Kita harus memuliakan terutama anak yatim. Apa orang tua dulu, apa anak yatim tersebut beda keluarga, atau itu penjelasannya yang terutama yang mana? Pertanyaannya orang tua dulu apa anak ya? Yatim di situ. Orang tua kan sudah menjadi satu sama kita. Ya kan? Maka dahulukan yaitu anak ya yatim karena orang tua sudah menyatu di situ. Kalau orang tuanya berpisah, umpamanya beda rumah, terus ekonominya di bawah lah ya kan dan membutuhkan ya orang tua dulu sebelum anak ya yatim. Jadi artinya dalam kita melakukan hal yang baik, membantu yang baik, ya kita harus pakai perhitungan di situ. Yang lebih butuh dulu itu mana? Sumpahnya orang tua kita dulu, ya orang tua kita dulu. Nah, kalau yang butuh anak yatim, ya yang butuh anak yatim dulu. Nah, kalau semuanya butuh, punya uang 150-an, adil. Gampang kok, hidup gak ada yang susah. Yang susah itu pemikiran kita. Diolah-olah, ya. Ditafsir, makanya pusing. Tafsir kan deketnya pusing. Tetanggaan, ya kan. Makanya pusing. Mau melanjut pertanyaan, Pak? Bagaimana sih, Pak, caranya kita itu menyantuni anak yatim contohnya, Pak? Di situ kan otomatis pada sosok ibunya kan janda, Pak. Biar nggak terjadi salah paham atau fitnah, kita dalam penyantunan untuk anak yatim itu bagaimana caranya dan ilmunya, Pak? Terima kasih, Pak. Mau jadi donatur tetap apa hanya sekedar bantu kalau kita ingat. Ada aturannya. Kalau kita menjadi donatur tetap,
ya kita harus cara membantunya diketahui pemerintahan setempat. Tapi kalau hanya sekedar membantu, yang nggak usah. Ini kasih aja udah selesai, ya kan? Tuh. Tapi kalau kita menjadi donatur tetap tanpa diketahui oleh pemerintahan setempat atau masyarakat, ya kita nanti dikirain apa? Mengharap yang tua di situ. Itu seperti itu. Ada aturannya semuanya. Tergantung niatnya kita. Ya. Maaf Pak, kurang jelas Pak. Maksudnya kayak gitu Pak. Kita kan contohnya Pak, tetangga kita itu anak yatim, ya kan contoh. Kita itu kalau mau memberi kan kadang bingung Pak. Duh, jadi fitnah enggak ya? Kayak gitu loh Pak. Terus padahal keinginan untuk memberi kadang kan, oh itu anak kan sekolah, orang tua ayahnya nggak ada itu kan. Mau ngasih uang saku atau beliin buku kayak gitu kan. Kita niat punya seperti itu Pak. Dalam pemberian itu caranya itu bagaimana biar kita itu enggak terjadi fitnah gitu Pak. Ya melalui istri supaya jangan jadi fitnah. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video berikutnya.